Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita terlebih dahulu kita akan menaikkan doa setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami Tuhan, untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa melayakkan setiap kita Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan, pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita akan menyanyikan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang ku andalkan. Haleluya, haleluya. Dalam setiap keadaan kami mau setia menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau setia, walau kami terkadang tidak setia Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Ujilah setiap kami, ujilah setiap batin kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
belajar mengandalkan Kau. Sekalipun badai Tuhan merintangi hidup kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami, tetap setia kepada kami. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah kategorikal KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kalau malam hari ini karena kasih-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu, kami boleh memuji, menyembah, mempermuliakan Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami naikkan sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan saatnya tibalah Tuhan, saat di mana kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua. Layakkanlah di setiap kehidupan Tuhan. Lawatan Tuhan kami percaya tetap hadir dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang memimpin kami sehingga setiap firman yang dibentangkan, yang disampaikan sungguh-sungguh bisa kami terima dengan baik. Dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Berbicara tentang dampak pandemi COVID-19 atau Corona, bagi banyak orang, mungkin bisa termasuk Bapak Ibu, rasanya seperti bosan. Karena sudah berjalan hampir 2 tahun. Dan ada beberapa mungkin menjemukan ketika kita bicara soal pandemi. Berikutnya, banyak di antara kita, banyak orang yang tahu, banyak orang yang mengerti, bahkan ikut pula mengalami atas dampak yang diakibatkan dari pandemi ini. Negara-negara besar kelabakan dengan sangat serius karena terkena dampak pandemi ini. Dan tidak terlepas, Indonesia pun demikian. Indonesia juga mengalami hal yang seperti itu, sama. Negara tempat di mana kita berada juga terkena dampak pandemi COVID-19. Menyitir pernyataan dari Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas, di tahun 2021 ini diperkirakan pengangguran akan meningkat menjadi atau naik 6,36%. Satu angka yang besar. Coba kalau kita hitung 6% dari 270 juta penduduk Indonesia, itu sungguh sangat besar. Apakah ini bencana? Apakah kita menganggap ini suatu bencana? Dari sisi ekonomi saja, Bapak Ibu, begitu banyak dan begitu besar dampaknya. Belum lagi di sektor-sektor yang lain. Bahkan gereja pun termasuk di dalamnya terkena dampak itu. Termasuk di dalamnya pula kehidupan dan aktivitas rohani, kehidupan rohani, kerohanian jemaat Tuhan atau orang-orang percaya ikut terdampak. Bahkan beberapa di antaranya juga terdampak secara ekstrim. Sungguh suatu keadaan yang tidak begitu baik. Secara pribadi di satu sisi membawa keadaan ekonomi yang boleh dikatakan porak-poranda atau terkacaukan.
Nah, kehidupan rohani pun juga begitu. Kehidupan kerohanian pun juga seperti itu. Kegiatan ibadah sungguh-sungguh sangat dibatasi. Bahkan di beberapa tempat masih belum bisa melakukan ibadah secara tatap muka atau on-site. Secara pribadi pula, keadaan ketaatan di dalam melakukan firman Tuhan secara pribadi itu pun juga terganggu. Kena akibatnya. Dukungan terhadap gereja, aktivitas gereja ikut terdampak. Sehingga bisa saja banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, di manakah Engkau Tuhan? Mana bentuk kasih-Mu? Mana bentuk penyertaan-Mu? Mana campur tangan-Mu? Mana janji-janji-Mu ya Tuhan? Mana pertolongan-Mu? Seperti itukah yang ikut juga kita tanyakan kepada Tuhan? Sebagai umat yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak seharusnya Bapak Ibu kita melontarkan pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan seperti itu. Tidak seharusnya, tidak sepatutnya. Karena semua manusia yang ada di dunia ini pada masa-masa saat ini juga terdampak oleh itu semua. Jika kita kemudian mengklaim janji di dalam Alkitab hanya untuk kepentingan kita sendiri, hanya untuk kepentingan sendiri, sungguh itu merupakan sesuatu sikap yang egois. Itu egois Bapak Ibu. Kalau semuanya hanya aku kok begini Tuhan, aku kok begini, itu namanya egois. Lalu kita mengklaim janji-janji Tuhan. Karena di dalam Alkitab pun juga dicatat beberapa krisis yang dialami oleh, dengar ini, orang-orang pilihan Tuhan. Nah, orang-orang pilihan Tuhan saja mengalami masa-masa krisis. Contohnya di dalam Kejadian pasal 12. Di situ dicatat bahwa bencana kelaparan pernah terjadi di tanah Negeb. Lalu bencana yang dialami oleh Ishak. Sampai kemudian dia mengungsi ke Gerar, Kejadian pasal 26. Ishak mengalami. Dan tidak hanya Ishak, banyak orang juga mengalami saat itu. Lalu bencana yang dialami oleh keluarga Yakub. Sampai kemudian mereka mencari makanan ke Mesir. Kejadian pasal 42. Pada bagian-bagian Alkitab ini mengatakan bahwa tidak hanya pada zaman ini saja orang percaya mengalami sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, masalah yang besar. Lalu muncul pertanyaan, lantas apa yang bisa kita lakukan dan yang harus kita lakukan? Mari kita mempelajari apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang percaya pada masa atau pada saat mereka mengalami hal-hal yang sukar, hal yang sulit, agar kita pun juga mengalami pertolongan dari Tuhan pada masa sekarang ini. Bukan mengeluh, marah, kecewa, komplain sama Tuhan, lalu mempertanyakan kehadiran Tuhan, kasih-Nya Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, bahkan teramat baik. Katakan amin. Mari kita perhatikan firman-Nya. Bagaimana kita harus bersikap atas masalah-masalah yang kita hadapi? Yang pertama, tetap yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan punya rencana dan peduli atas hidup kita. Saya ulangi. Tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana dan tetap peduli atas kehidupan kita. Seperti yang dituliskan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Jangan kamu menjadi hamba uang,
dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan atau meninggalkan engkau. Sadari ini, yakini ini, bahwa Tuhan, bahwa Allah punya rencana atas setiap kehidupan kita. Dan percayalah, rencananya itu tidak membawa kita kepada kecelakaan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada di dalam kedaulatan dan kekuasaannya Tuhan. Katakan amin. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk akibat pandemi COVID-19, ada di dalam kedaulatan dan kekuasaannya Tuhan. Termasuk hal ekonomi atau apapun, segala aspek kehidupan kita yang lain, Tuhan tahu di setiap detail kehidupan kita. Jangankan secara umum, Bapak Ibu. Jangankan sesuatu yang bisa dilihat dan umum diketahui oleh orang. Percayalah bahwa rambut di kepala kita pun Dia tahu dan Dia perhatikan. Apalagi kehidupan kita, apalagi permasalahan yang kita hadapi, apalagi masalah ekonomi atau apapun yang kita hadapi. Coba baca dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan oleh Allah. Dan perhatikan kalimat ini ya. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Katakan amin. Dia memperhatikan hal yang terlewatkan oleh manusia. Hal yang terlewatkan oleh pandangan dan perhatian manusia. Padahal Dia itu Tuhan dan Allah kita yang Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa ketika Dia memperhatikan kita sampai pada hal yang terkecil, hal yang detail. Itu diperhatikan oleh Allah. Makanya tidak heran Raja Daud yang sering kali mengalami begitu banyak persoalan, tantangan dalam kehidupannya, dan ditolong oleh Tuhan, dia dengan percaya berkata di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang ke-5, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sadari, yakini, percayai bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mengalami hal yang sulit, hal yang sukar pada hari-hari ini, percayalah Tuhan itu berdaulat atas kehidupanmu. Tuhan itu punya kuasa, Dia tahu dan Dia melihat sampai hal yang terkecil dalam kehidupan kita. Makanya janjinya, dan itu diteguhkan oleh Rasul Paulus, dia mengatakan begini kepada jemaat yang ada di Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Katakan amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan pada malam hari ini saya katakan kepada saudara, Allahku, Allah yang aku percaya, yang memenuhi segala keperluanku, kehidupanku, juga ikut menyertai, bahkan memenuhkan keperluan-keperluan dalam kehidupanmu. Jadi, sikap kita yang pertama adalah yakini dan percaya bahwa Allah punya rencana dan peduli atas kehidupan kita sampai hal yang terkecil. Jadi jangan lagi komplain sama Tuhan, jangan lagi marah sama Tuhan, jangan lagi bersungut-sungut.
Lalu yang kedua, sikap kita seperti apa? Yang kedua, mari kita baca dulu dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa artinya? Kalau yang pertama kita meyakini, kita mempercayai bahwa Allah kita berdaulat atas kehidupan kita, Dia berkuasa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus percaya sungguh, kita harus betul-betul percaya kalau Dia punya rencana dan peduli atas kehidupan kita. Lalu yang kedua, hiduplah bijaksana dan bertanggung jawab. Apa artinya? Saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak sih makanan yang mampu kita makan dalam sehari? Ada yang butuh makan sampai 12 kali dalam sehari? Tahu tidak? Betul? 10 kali? Enggak. 8 kali tidak. Yang paling banyak adalah 3 kali dalam sehari, betul? Sekarang saya tanya, apakah itu tidak dipenuhkan oleh Tuhan dalam kehidupanmu? Tuhan memberikan itu. Lalu berapa macam sih makanan yang bisa memuaskan mulut kita dan lidah kita? Berapa banyak? Berapa macam? Ketika kau makan 3 atau 4 macam makanan, sudah cukup. Betul? Dan saya yakin itu sudah dipenuhkan oleh Tuhan. Kemudian berapa banyak sih baju, pakaian yang kita pakai dalam sehari? Ada yang dalam sehari bisa ganti baju sampai 20 kali. Paling sehari 2 kali paling banyak. Betul? Kalau ada acara mungkin 3 kali kita ganti pakaian. Tidak lebih. Sekarang saya tanya, apakah ketika keperluan untuk makanmu, keperluan untuk pakaianmu tercukupkan? Harusnya apapun yang terjadi saat ini, meskipun itu sulit, meskipun itu sukar, kalau Tuhan sudah memenuhkan itu, kita harus mengucap syukur. Oleh sebab itu, kita perlu hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Tapi secara manusiawi daging kita ini menginginkan lebih, dan lebih, betul? Bukan cukup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka tidak heran Rasul Paulus kemudian mengajarkan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia katakan begini dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, sebelum masuk ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, banyak orang yang menginginkan lebih. Itu akan menjeratmu. Ketika engkau sudah dicukupkan kehidupanmu, berarti Tuhan memelihara kehidupanmu. Di masa sulit seperti ini, coba perhatikanlah bagaimana Bapak Ibu Saudara hidup. Bukan seperti orang bebal. Maaf, ya. Orang bebal itu diberitahu, dia tidak mengerti. Tetapi ingin diberitahu, tapi diberitahu tidak ngerti, tidak mau melakukan. Itu orang bebal. Percayalah, Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita adalah Tuhan yang teramat baik. Katakan amin. Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita adalah Tuhan yang teramat baik. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara dan saya perlu hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Hidup bijaksana dan bertanggung jawab itu seperti apa sih? Jika kita diberikan sehat oleh Tuhan, ya, setialah kepada Tuhan. Setialah berdoa. Setialah beribadah. Jangan karena gerejanya untuk sementara tidak bisa on-site, tatap muka, lalu kemudian sudah, tidak ada kewajiban beribadah. Itu bukan seperti itu.
Hidup bijaksana itu ketika engkau diberikan sehat, engkau diberikan kuat, engkau diberikan nafas yang oksigennya itu gratis, setialah. Setia berdoa, setia beribadah, setia melakukan kewajiban dengan benar sebagai orang percaya dan bertanggung jawab. Dan jika Tuhan sudah menyediakan makanan untuk jasmani kita, nikmati dan kelola dengan benar dan bertanggung jawab. Ya, bukan kemudian berusaha untuk memuaskan lidah kita, mulut kita, bukan begitu. Nah, jika kita menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, kalau kita mau hidup dengan hidup bijaksana dan bertanggung jawab, kalau misalnya kita menghadapi persoalan-persoalan sulit seperti ini, ya aturlah keuangan dengan bijaksana. Prioritaskan yang memang perlu untuk diprioritaskan. Lakukan sesuatu yang memang harus dilakukan. Bukan kemudian karena menghadapi persoalan ekonomi yang seperti ini, kita kemudian menghambur-hamburkan, mengeluarkan keuangan kita untuk hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting. Prioritaskan yang memang harus diprioritaskan. Lakukan apa yang memang harus dilakukan. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Dia yang akan memampukan. Sehingga kita tidak perlu lagi kemudian bertanya, komplain sama Tuhan. Tuhan, kondisinya kok seperti ini, usahaku tidak bisa jalan. Ekonomiku macet Tuhan. Padahal aku harus begini, harus menanggung anak dan keluarga dan lain sebagainya. Stop. Berhenti. Komplain. Karena yang lain pun juga mengalami seperti yang Bapak Ibu alami. Oleh sebab itu, pada masa seperti saat ini, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, perhatikan adalah yakini dan percaya bahwa Tuhan kita ini punya rencana atas hidup kita dan peduli atas hidup kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia yang menjaga kita. Ketika Tuhan melihat kita kesulitan, percayalah, Dia tidak akan pernah tinggal diam. Karena Dia punya rencana. Dan saya percaya rencananya Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kecelakaan, tetapi rencananya membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Itu rencananya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan punya rencana, kalau memang Tuhan izinkan kita masuk dalam kesulitan, dan Tuhan izinkan itu, Dia juga sudah mempersiapkan sesuatu atas hidup kita. Dalam firman Allah mengatakan begini, ketika kita tidak keliru, tidak melakukan hal yang salah, tidak melakukan dosa, dan kita mengalami sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, sesuatu yang tidak mengenakkan, Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Tentu Bapak Ibu lihat, Ayub seperti apa? Betul? Ayub seperti apa? Dia orang saleh, jujur, benar, tidak melakukan dosa. Dia mengalami sesuatu yang sulit, bahkan sangat sulit. Lalu kemudian apakah ketika Tuhan memberikan pertolongan karena rencananya itu adalah rencana yang indah, rencana yang penuh dengan harapan, dan Tuhan peduli atas umatnya, apakah ketika Allah memulihkan Ayub, Dia pulihkan seperti biasanya? No. Dia mengangkat, Dia mengembalikan 2 kali lipat. Jadi, langkah kita menghadapi kondisi yang seperti saat ini, yakini, percayai bahwa Tuhanmu, Tuhan saya punya rencana dan peduli atas kehidupan kita.
Lalu yang kedua, hiduplah bijaksana dan bertanggung jawab. Kalau kita sudah diberikan oleh Tuhan segala sesuatu yang baik, lakukan itu. Lakukan hal yang baik. Berhenti marah, berhenti komplain, berhenti mengeluh, berhenti kecewa. Dan percayalah, Tuhan pasti melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang teramat baik. Hiduplah bijaksana dan bertanggung jawab. Sehingga apa? Saya yakin kalau Tuhan sudah punya rencana, Dia peduli atas kehidupan kita. Ketika kita menghadapi hal yang sulit, kita hidup dengan bijaksana, kita hidup dengan bertanggung jawab, dan tangan Tuhan menolong kita, mengulurkan tangannya buat kita, maka Dia yang akan memampukan kita menghadapi segala perkara yang harus kita hadapi. Dan saya sangat yakin Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Sehingga apa yang menjadi kerinduannya Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaatnya yang ada di Filipi, dalam Alkitab tuliskan Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dan Dia peduli atas kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita bisa memiliki atau hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Maka apapun akibat dampak pandemi yang harus kita hadapi saat ini, bisa kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Dan Dia yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari, terimalah firman Allah. Imani firman Allah dengan benar, dengan sungguh. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Firman-Mu pada malam hari ini sungguh meneguhkan kami. Di saat kami dalam kondisi seperti saat ini, Tuhan, kami masih belum bisa bangkit sepenuhnya. Kondisi ekonomi di negara kami masih belum sepenuhnya, seutuhnya bisa bangkit. Kami percaya, kalau kami memiliki keyakinan, iman, percaya bahwa Engkau yang memiliki kedaulatan atas kehidupan kami, Engkau pun juga punya rencana atas hidup kami, dan Engkau peduli atas hidup kami. Serta kami membawa hidup kami dalam kehidupan yang sungguh bijaksana dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kami percaya Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan memampukan kami, sehingga segala perkara bisa kami tanggung, ya Tuhan, di dalam-Mu, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan atas kami. Mari Tuhan, saat ini berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang melihat program ini, yang menyaksikan, yang mengikuti program ini, Tuhan. Roh Kudus yang menolong sehingga bisa menerima setiap kebenaran dengan iman, dengan sungguh, dengan benar, meresponinya dengan melakukan dalam kehidupan kami. Maka Engkau pun juga akan memberikan kemenangan bagi seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri, sebelum kami akhiri ibadah ini, ibadah kategori kali ini, kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati Bapak Jokowi beserta dengan seluruh stafnya, seluruh jajarannya, Tuhan. Berkati kota kami Surabaya, kami bersyukur Tuhan sudah membuat kota kami menjadi lebih baik lagi, semuanya karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati satu persatu, apapun yang sudah dikerjakan tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka hatimu, tengadahkan hatimu, pandang Tuhan yang akan memberikan berkat kepadamu.
Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan-Nya melalui Roh Kudus-Nya menyertai malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah mendatang. Tuhan Yesus memberkati.